Pak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ya, itu kalau dari apa yang sudah beredar memang sudah terjadi yang namanya perselingkuhan ya. Bukti-buktinya sudah disampaikan oleh Lisa ya, yang sepengetahuan kita bersama memang terjadi perselingkuhan. Tinggal persoalannya adalah ini anak siapa, apakah anak dari hasil perselingkuhan, apakah ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan, itu aja tinggal persoalannya. Begitu. Jadi yang kita tahu itu begitu. Oke, ada pertanyaan yang lebih detail, Bang, terkait pelaporan sejauh ini gimana, Bang? Ada mau pelaporan polisi, Bang? Oh gini, kan kita kan pengamat aja nih kan. Jadi gini, jadi seorang Lisa Mariana dengan anaknya, kemudian dia memperjuangkan anaknya, tentunya ada tendensi-tendensi yang mau dimaui oleh dia ya. Apalagi kalau dia yakin bahwasanya ini anak dari benihnya Ridwan Kamil. Jadi keyakinan ini datang dari seorang Lisa Mariana ya. Jadi kita nggak bisa kemudian menafikan keyakinan dia, karena dia seorang wanita, walaupun dia mungkin punya latar belakang yang negatif atau apa kata orang, tapi sebagai wanita naluri dia kemudian memberikan keyakinan bahwasanya dia yakin ini anaknya seorang Ridwan Kamil. Tapi bagi Ridwan Kamil, dia ragu-ragu. Ridwan Kamil ini dalam keraguan-raguan, anak saya bukan ini, begitu. Tapi karena dia ragu-ragu, dia kan berhitung dengan kapan melakukannya, terus kapan anak ini lahirnya, kan dihitung. Kok bulannya nggak cukup, akhirnya dia ragu-ragu. Tapi dalam keraguan-raguannya tampaknya Ridwan Kamil cukup bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia kemudian menurut keterangan yang ada memberikan nafkah terhadap si anak ini. Jadi tetap Ridwan Kamil masih dalam posisi ragu-ragu, tapi dia bertanggung jawab. Itu sisi bagusnya dari seorang Ridwan Kamil. Bang, ada yang bilang ini pengalian isu, Bang. Pengalian isu karena Pak Eka sendiri kan terlibat kasus korupsi, Bang. Kasus korupsi itu berbeda dengan kasus perselingkuhan. Jadi nggak ada pengalian isu. Korupsi pasti akan jalan terus. Korupsi punya relnya, kasus perselingkuhan punya relnya. Jadi relnya berbeda. Jadi nggak ada pengalian ini. Tetap aja korupsi berjalan. Ini juga berjalan. Jadi sayangnya Pak Ridwan Kamil ini menghadapi dua kasus yang berbeda dan sama-sama berat dua-duanya. Jadi harus dijalani oleh dia. Gitu. Bahkan ada rencana katanya Ridwan Kamil melaporkan LM atas dugaan pencemaran nama baik. Apakah kalau mau laporin LM itu sendiri Ridwan Kamil harus tes DNA juga atau bisa serta-merta langsung melaporin LM? Begini, sebenarnya ini dua si malakama. Nggak dilaporkan itu seorang Lisa Mariana akan berteriak-teriak minta haknya. Jadi kalau Lisa ini minta haknya ini agak sulit secara hukum, tapi bisa. Hukum perdata maupun hukum pidana bisa dia masih menggugat, tapi agak sulit, agak panjang ya. Makanya si Lisa ini, si LM ini kemudian dia menggunakan sarana-sarana media sosial. Jadi ada yang namanya permintaan keadilan lewat hukum, ada yang namanya permintaan keadilan lewat jalur sosial. Jadi yang dilakukan oleh LM ini adalah permintaan keadilan lewat jalur sosial, gitu, jalur psikologi sosial. Nah, permintaan keadilan seperti ini kemudian kalau dibiarkan aja tidak ditanggapi berbahaya. Makanya seorang Ridwan Kamil harus mengambil keputusan. Dia harus melakukan sikap tindak keputusan, yaitu menanggapi ini secara hukum. Kalau menanggapi secara sosial, kalau bisa diademkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, kalau nggak mau, dia secara hukum. Makanya Ridwan Kamil kemudian berniat melaporkan seorang LM. Tentu saja ini berdampak terhadap tes DNA. Ketika laporan polisi itu sampai, dibikin oleh seorang Ridwan Kamil, tentunya harus dibuktikan. Kan laporannya pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE. Karena laporan itu tentunya harus dibuktikan. Benar nggak ini terjadi pencemaran nama baik, atau apakah ini sesuai fakta apa tidak? Nah, untuk mendapatkan fakta tentunya salah satu cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan konfrontir yang pertama. Yang kedua, mencari saksi-saksi. Yang ketiga, baru tes DNA. Jadi ketika laporannya adalah pencemaran nama baik, otomatis ujungnya adalah pembuktian lewat tes DNA. Otomatis wajib tes DNA itu polisi melakukan tes DNA terhadap anaknya.
Kalau tidak terbukti ini anak Ridwan Kamil, terjadilah dugaan pencemaran nama baik. Tapi kalau terbukti, pencemaran nama baiknya hilang. Gitu. Dari segi hukum